Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Soul GT 115. Ya, ini sama dengan Mio J. Nah, di sini permasalahannya ya. Motor ini mati, datang ke sini mati. Ya, jadi kita menurut informasi dari yang punya motor, karena informasi dari yang punya motor ini penting untuk mencari permasalahan di bagian mana permasalahannya. Ya, jadi informasi dari yang punya motor, motor ini saat dikendarai tadinya berisik, ya berisik, makin kencang, makin kencang, makin kencang, dan saat dikendarai, saat posisi tanjakan, dia langsung mati. Ya, motornya mati, sep. Dia engkol-engkol di double starter sama sekali tidak mau menyala. Nah, dan di sini yang punya motor ini kepengen motor dinyalain, motornya bisa menyala lagi, dan juga mesinnya supaya tidak berisik. Ya, untuk kondisi kronologi berisiknya berpusat dari mana kita juga tidak begitu tahu, karena datang ke sini kondisi mesinnya, kondisi motornya tidak pada kondisi menyala, kondisi mati. Ya, di step ke sini juga. Nah, pertama permasalahannya mesinnya pengen supaya menyala, ya, supaya hidup. Yang kedua supaya tidak berisik. Yang ketiga supaya normal, ada tenaga lagi, ya. Dan yang keempat, ini ada kebocoran-kebocoran di bagian sini, tuh, ya. Ini yang punya motor pengen diperbaiki, kebocoran di bawah paha rem, di bagian kabel rem di sini. Nanti kita buka secara bertahap, ya. Nah, di bagian sini juga nih teman-teman, ini juga nggak ada selang, ya, tuh. Pemisah antara hawa dari sini, dari bak CVT dan ke bagian hawa gardan ini tidak ada aturan. Di sini ada selang, ya. Kalau kayak gini, ini resikonya tinggi. Resikonya nanti lama-kelamaan air akan masuk ke bagian sini maupun ke sini, lebih utamanya ke sini nih. Kalau masuk air ke bagian sini, masuk ke bagian dalam, ya, rasio pasti akan hancur, ya. Bukannya oli di dalam gigi rasio ini tercampur dengan air, ya. Logam besi tercampur dengan air, taulah resikonya kayak gimana. Emang prosesnya tidak cepat, ya. Tidak seperti makan cabai. Kalau makan cabai sekali makan langsung pedas. Kalau ini enggak, lama, ya, masuk sedikit, lama-lama dia akan menumpuk air di bagian dalam, dan resikonya kerusakan di bagian rasio maupun di bagian bearingnya dan di bagian gigi rasionya bermasalah. Sini pertama nih, nggak ada selangnya. Nah, kita, ya, nih kita curiga pertama datang ke sini, kita langsung cek oli, ya, karena informasi dari yang punya motor 2 bulan belum diganti oli, biasanya 3 bulan ganti oli ngomongnya, tapi ini udah 2 bulan tidak ganti oli. Dan saat kita cek di bagian olinya cuman ada segini, bro, tuh, cuman ada segini, paling segelas kecil, setengah lah, tuh, udah mah sedikit coklat pula, ya. Dan di bagian sini nih, saat kita cek di bagian belakang knalpot di sini, selang, tuh, hitam dan basah, ya, tuh, hitam dan basah. Ini menandakan di bagian piston atau di bagian seher atau di bagian seal clamp, pokoknya di bagian intinya di bagian dalam sana itu bermasalah karena sudah menimbulkan asap, tuh. Walaupun tidak terlihat secara fisiknya asapnya, tapi ini pasti bermasalah di bagian blok silinder kop maupun blok silinder dan komponen yang ada di bagian dalamnya. Lebih utamanya kalau keluar asap di bagian ini, permasalahan di bagian seher dan di bagian boring dan di bagian seal clamp, ya, tidak keluar dari itu biasa pada umumnya, ya. Nah, kalau udah di sini tebal hitam kayak gini, jangankan 2 bulan, ya, sebulan sekali aja ganti oli. Kalau kondisinya sudah seperti ini, kalau rutin dipakai motornya oli, sebelum masanya waktu pergantian oli akan habis duluan, ya. Nih, terus untuk kondisi normal idealnya ganti oli berapa, ya?
kita cari aman aja 2.500 km atau 2.000 km itu harus ganti oli ya, supaya di bagian dalaman mesin itu terawat, pelumas secara normal. Oke, gitu. Terkecuali kondisi macet. Kalau kondisi macet biasa kita ganti oli misalkan dalam kondisi lancar-lancar saja 2.500 km. Kalau kondisi macet agak kecampur macet, nah bisa dikurangi jadi setiap kelipatan 2.000 km ganti oli kalau kondisinya macet di perjalanan. Gitu intinya. Ya, untuk pergantian oli akuratnya kilometer. Kalau nguji sebulan 2 bulan, kalau misalkan setiap hari per hari 200 km, setiap harinya kalikan sebulan udah berapa kilometer, pasti motor hancur ya. Nah sekarang pokoknya ini intinya hilang kompresi saat kita engkol kayak gini. Tuh. Ngelos seperti busi tidak dipasang. Ngelos, nggak ada kompresi. Nah, sebelum kita cek ke bagian mesin nih, kita cek kelistrikan dan di bagian pompa bensinnya ya. Karena kondisi motor ini mesinnya mati, dalam kondisi mati di sini. Nanti kita perbaiki di bagian mesin dan di engkol nanti tidak menyala lagi. Jadi kita supaya tidak ada kesalahpahaman dengan yang punya motor, karena yang punya motor ini tidak menyaksikan proses pembongkarannya. Nanti apa saja yang rusak, apa saja yang diganti gitu ya. Jadi sebelum kita bongkar di bagian mesin, kita cek di bagian kelistrikannya aman apa tidak. Nih, kita buka di bagian cangklong busi, pengapiannya ada apa enggak nih. Obeng tot ngalan cangklong busi. Pompa bensinnya normal apa enggak? Obeng gepeng. Nih. Nanti kan kita bisa bertahap nyari permasalahannya. Di double starter, karena double starternya ada. Noh ya teman-teman nih. Kesinilah biar kelihatan nih. Tuh. Ya, untuk di bagian pengapian ini normal. Jadi untuk di bagian pengapian tidak ada masalah. Sekarang cek bahan bakar. Karena informasi dari yang punya motornya juga lemot, juga berebet. Ini buka ya tot ya. Y10. Dede. Nanti urutnya kumpulkan baik ya. Tenang, terus lo kali buka lagi apa? Panci kurang awas kan. Ini sebelum kita bongkar di bagian mesin, kita cek dulu tekanan BBM-nya, bahan bakarnya. Lemah apa tidak? Kalau lemah berarti ada masalah di bagian full pump. Nih, ini kondisi saat posisi di kontak on, ini seharusnya yang normal di angka 42 PSI. Ya, 40 masih bisa menyala. Ya, 35 juga masih bisa. Kalau di bawah 35, ya, dipastikan pasti ada efeknya, nggak enak. Nih, coba kita kontak on. Set. Pehan. Kontak deh. Ya teman-teman nih, fokus tadi. Nih, bisa teman-teman lihat, ini saat kita kontak on dalam kondisi mesin mati, ini ada di angka 40 PSI, 40. Berarti menandakan di bagian tekanan full pump ini untuk sementara tidak ada masalah. Ya. Untuk di bagian kelistrikan, di percikan busi tidak ada masalah. Dan untuk di bagian tekanan bensin ini juga tidak ada masalah. Untuk sementara ya, karena percikan api ada dan tekanan full pump saat diukur menggunakan pressure tekanan full pump ini ada di angka 40 PSI ya. BBM dan pengapian
Tidak ada masalah untuk sementara. Cabut. Nah, ya. Berarti ini permasalahannya kita fokus ke bagian mesin dulu ya. Kita fokus ke bagian mesin karena untuk menyalakan motor ada 3 faktor. Tadi deh, ya. Untuk menyalakan motor ada 3 faktor. Pertama itu BBM, ya, bahan bakar. Yang kedua pengapian. Yang ketiga yaitu kompresi atau sebaliknya kompresi BBM bahan bakar. Ya, pokoknya ketiga unsur itu harus ada, harus normal semua baru mesin bisa menyala. 3 syarat. Nah, untuk mesin ini ya, motor ini untuk mesin ini BBM ada, saat kita ukur pakai presur ada di angka 40 PSI. BBM ada untuk sementara. Dan yang kedua kelistrikan, percikan dari kuil, dari busi ada ya, bagus tadi teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang terakhir kompresi ya, kompresi yang bermasalah. Jadi kita buka, kita perbaiki di bagian mesinnya ya, kira-kira apa permasalahan di bagian engine bagian depan, bermasalah ada di bagian mana, kita buka. Dan untuk di bagian gigi rasio ya, karena ada kebocoran nanti kita perbaiki, kita buka. Jadi apa saja permasalahannya kita kumpulkan, kita kasih tahu ke yang punya motor. Nah ini permasalahannya gitu ya. Jadi kita buka, kita fokus ke bagian mesin untuk BBM dan pengapian untuk sementara tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita buka. Buka Tot. Kita cabut. CDA ECU angkat jokna lo. Andaikan malam yang sepi dapat bicara. Ogah, Rod. Lot, pelukan tuh, Lot. Ih. Ini kabel rem dilepas nih teman-teman. Pakai itu, pakai tang. Bawa polisi aja malam. Tembak Dia aja. Iya. Bawa pergi. Foto. Tembak ke polisi aja. Yot. Kopi lu tulut. Makan kopi aing dia, makan kopi sih. Cing itu makan kopi.
Andaikan malam yang sepi dapat bicara, aku ini takkan kesepian. Duit tak duit. Oh, lu boga saulah ulah ih. Embak dia. Oh. Tuh dia tuh. Nah ya, jadi kabel gas kita lepas dulu, kabel gas. Pokoknya yang terkoneksi ke bagian mesin dan ke bagian batangan ini harus dilepas. Asih lepas. Asih. Cok busi. Lagi dia mau jauh lagi nyawa lagi. Dia jadi jelek kamu ya. Kunci 8. Tet. Ada aja di kap karena kunci kan. Nah. Tuh, bukan nih. Ada boleh gitu tuh. Nah, ada tuh. Mulai gas gitu. Itu lucu kan? Mulai gas 2. Ya, yuk, kebuyut. Nih ya, untuk di bagian baut-bautnya, untuk menghindari nanti pemasangannya pas hilang, kita pasang lagi ke tempat-tempatnya. Ewa. Wah, mantap tuh. Itu lo kayak apa? Otak. Nah, untuk di bagian TB juga nih kendor nih teman-teman tuh. Tuh, ya. Di bagian kelamnya ini tidak kencang, TB-nya kendor loh. Ini juga akan mempengaruhi ke stasioner tidak normal. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah karena udara yang masuk ke bagian dalam mesin ini terlalu banyak. Tuh, ya. Ini O2 kita lepas. Ayo obeng tok. Nah, O2 terus EOT. Nih, engine oil temperatur. Terus ke bagian spool. Konektor spool. Nih, kan nyadin Dina, dah dulu. Nih, ini konektor dari spool. Untuk pulser dan untuk spool dilepas. Nah, bendik juga bendik. Nah, tuh ya. Kabel rem sudah lepas, kabel gas sudah lepas, injektor sudah lepas, kabel-kabel yang terkoneksi ke bagian dinamo starter dan ke bagian TB ini sudah terlepas. Lanjut, ini juga udah terlepas, shock breaker. Lanjut kita kendorkan ini nih di bagian arm ayunan. Ini dilepas nih. Ada tuh. Di sini kunci 14 dan di sebelah sini kunci 17. 14 semua, teman-teman. 14 tot. Oke, impact. Ini dia 14, ini 14. Dan itu dia itu. Ini kan itu. Kayak sambungan. Mana banyak? Dari jeruk laut kota 14. Tangkaran kecil ada. Hah? Ada tapi.
Mas, dek. Rada jauh dik. Alat gulingan hot. Nah ya, nih teman-teman, untuk di bagian bodi dan mesin ini sudah terpisahkan. Lanjut kita bongkar, kita buka nih. Nanti kunci dulu. Oke. Ini juga bautnya karat nih teman-teman, agak susah. Ada deh. Ada benang ini ada. Ini di bagian sini. Di bagian TB-nya juga nih teman-teman tuh kotor ya. Nanti kita bersihkan pakai cleaner. Tuh. Ya. Tuh. Tuh. Jadi kemungkinan besar ini seal clamp-nya juga sudah keras karena ada pembakaran yang masuk ke bagian manifold. Ya, tuh. Enak. Ini. Sekarang kita buka knalpot nih.
Tuh ya. Ini banyak yang tersangkut di dalamnya. Jadi kemungkinan ini motor jarang terawat, tidak terawat bahkan. Dek. Semprot tuh. Ya, sebelum kita bongkar di bagian mesin, ini kan banyak pasirnya tuh. Banyak debu dan pasir, ini kita semprot, kita bersihkan. Ini tutup. Ya, semprot. Aja, jadi. Nah, sekarang kita buka nih. Nih ya, kalau yang belum pernah bongkar mesin, mau coba-coba untuk bongkar mesin, untuk di bagian baut-bautnya ini alangkah baiknya pasang lagi sebekas-bekasnya. Alangkah baiknya kalau belum pernah. Ya, untuk menghindari nanti proses pemasangan lupa letaknya di mana, bautnya di mana. Karena sering saya jumpai untuk pemasangan di bagian mesin, saat kita bongkar kadang-kadang letak bautnya tidak sesuai. Bukan kepunyaannya, ada yang pendek, ada yang panjang ya. Yang seharusnya menggunakan kepala 8 menggunakan kepala 10. Ya, jadi tidak indah kelihatannya kalau bukan kepunyaannya. Ini tadi deh. Tuh, teman-teman. Ya. Ini pasang. Ya, kalau misalkan sudah hafal sih nggak perlu dipasang ke bekasnya lagi kalau sudah hafal, kalau sudah terbiasa. Nih, kumpulin aja nggak apa-apa, di situ kumpulin. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini kondisi di bagian silinder kop, di bagian tutup klep. Ini kondisi mesinnya parah sekali, hitam dan tebal nih. Kita kerik nih. Tuh, ya. Tuh. Ini banyak sekali yang kayak gini. Jadi tebal sekali. Kondisi dalam mesinnya udah mekering. Ya. Ini banyak dakinya. Tuh, dakinya bulat tebal. Ya. Nah, kemungkinan ini olinya kering atau di bagian filter olinya juga mampet mungkin karena ke bagian sini nih kering sama sekali tuh. Kering di bagian tutup klep. Kalau misalkan yang menggunakan pelatu klep yang bukan bearing, ya rocker armnya, yang biasa, yang model lama, kayak Supra, kayak Mio, yang model gitu, ini mungkin udah habis di bagian sepatu klep, di bagian rocker armnya, karena di sini nggak ada olinya tuh. Ya. Sekarang kita buka lebih ke dalam lagi. Nah, untuk pembukaan, teman-teman bisa topkan dulu, tidak apa-apa ya untuk pembongkaran mah, terkecuali pemasangan. Jadi kita topkan dulu. Untuk pengetopan nih, garis di bagian gigi sintrik ini sejajar dengan garis yang ada di bagian dalam, di bagian sini nih. Di bagian dalam sini ini sejajar, atau ke depan, garis di bagian ini ke depan. Dan di bagian sini kan titik. Di bagian sini ada garis di bagian magnet, ini sejajar dengan segitiga yang ada di bagian crankcase. Nih. Ya, segitiga ini sejajar dengan garis. Ya. Tapi kalau misalkan berpatokan pada di bagian sini, ini untuk menghasilkan posisi top di bagian gigi sintrik atau piston pada posisi netral, kadang harus 2 kali putaran di bagian sini. Karena untuk pada dasarnya di bagian magnet ini 2 kali putaran, ya. Nih, di bagian magnet 2 kali putaran, di bagian noken as 1 kali putaran. Kalau di bagian magnet ini 1 putaran, ya, di bagian noken as ini setengah putaran. Ya, jadi ketemunya kadang-kadang kalau kita putar 1 kali ketemunya overlap, bukan pada posisi netral di bagian noken as, ya. Jadi untuk memastikan ini pada posisi netral, noken as pada posisi netral dan piston pada posisi TMA, ya. Jadi kita paskan 1 garis di sini, nih. Ya, ini garis nih, slek. Nah, ini pasti posisi piston pada posisi TMA, tapi belum tentu noken as pada posisi netral. Ini kita lihat, nah ini posisi netral nih, tuh.
Garis di bagian gigi sindrik ini ke depan. Nah, kita putar satu kali nih di bagian sini, ya. Nanti ketemunya overlap. Kita putar satu kali. Mana garisnya tadi? Nah, ya. Ini di sini. Piston pada posisi TMA, ya. Tapi noken as ini tidak pada posisi netral. Di mana garisnya di belakang, ya. Kondisi noken as ini pada posisi overlap, di mana kedua palap in dan kedua palap X ini pada kondisi terbuka, ya. Kondisi terbuka sedikit, kedua-duanya overlap namanya. Nah, jadi untuk berpatokan top, ya, ini diputer. Kalau misalkan udah posisi kayak gini, ini top nih ya, dan di sini overlap. Ini tinggal satu kali putaran, set, satu kali putaran. Nah, satu kali putaran, ini ketemunya top. Noken as posisi netral, ya. Kalau misalkan noken as pada posisi netral, ini pada posisi top untuk menghasilkan ketemu netral lagi di bagian gigi sindrik. Jadi magnet harus dua kali putaran, baru ketemunya netral lagi, ya. Baiklah, itu sekedar ulasan saja. Kita lanjutkan bongkar. Dede. Nah, ya ini posisi top, posisi noken as netral. Sekarang kita buka. Kita buka di bagian noken. Ini pakai kunci 12. Untuk pelepasan berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Sekarang kita buka tonjokan keteng. Nah. Nah, untuk di bagian tonjokan keteng, di bagian rantai ketengnya mungkin sudah agak sedikit mulur karena spasinya saat ini keluar semua. Spasinya ini sekitaran 2 mili, 2 mili setengah. Kalau untuk normalnya, rantai keteng masih bagus, normalnya ini segini nih, sekitaran 1 cm, ya. Tapi ini sudah dalam, kemungkinan di bagian rantai ketengnya sudah agak sedikit mulur. Tapi segini juga masih bisa digunakan, ya, masih bisa. Ini kita buka. Kering tuh, kering banget. Sekarang kunci L5. L5. Untuk buka di bagian sini, ini kita buka dulu nih. Ini deh, fokus dulu. Bagian kunci 12. Tuh, dia kok kering. Kunci 5 tot. Ini di bagian sininya bersihkan dulu. Kita letak. Ya, di bagian kepala bautnya ini banyak olinya, tuh. Banyak kerak. Jadi kalau tidak dibersihkan biasanya melejit selek di bagian kepalanya. Ada gede kan dulu itu. Mana kuncinya? Kuncinya mana ta? Saya nggak juga mau kata kemana kamera kamu. Oh tuh, kan melejit. Oh melejit. Ulah jauh, ulah deketin ya, jauh. Pagi. Tok lah tuh, palu. Ini biar gerak dulu dalamnya. Ini macet. Sampai nak pantek.
Nih di bagian gigi bibir head ini harus kepukul, kalau kepukul nanti bocor. Super nih macetnya. Guna edas. Udah kenceng amat ya. Hah? Untuk Gitu tak. Tuh. Yang terdekat ke itu. Ih. Kena nih. Tuh teman-teman tuh. Keraknya. Tuh keraknya tebal sekali. Bom. Sekarang kita buka di bagian sini. Ini ada bosing 2. Ini atas dan bawah. Di sini satu, di sini satu, nempel di sini satu nih. Packing. Untuk di bagian lidah tensioner ini masih bagus. Tuh. Teman-teman tuh, ya. Ini akibat kekeringan oli, Dek. Tuh, fokus tuh. Tuh, ini akibat kekeringan oli di bagian piston ini parah sekali. Bahkan di belakangnya juga udah tipis banget nih, tajam. Tuh, untung nggak macet di bagian pennya. Ringnya tidak bergerak sama sekali, ringnya. Yang bergerak yang bawah, yang atas enggak. Tuh, macet. Tuh, macet. Bagian boring. Tuh. Boringnya parah, kegerus. Tuh, akibat kering oli, nggak ada oli. Tuh. Kegerus. Ya, kita kumpulin yang rusak-rusak, kita kumpulin, kita kasih tahu ke yang punya motor enaknya kayak gimana, maunya kayak gimana. Mau tanam boring apa mau diganti satu paket blok ininya, bloknya. Kalau untuk motor Mio J Soul GT di sini packingnya kaleng. Ya. Ini jarang sekali rusak di bagian sini, ini masih bisa dipakai di bagian packing ini. Adapun packing kopnya juga. Ya, untuk di bagian sini, kalau misalkan catnya sudah luntur-luntur di bagian sini, harus diganti. Kalau catnya masih bagus, masih bisa digunakan. Terkecuali yang menggunakan radiator. Kalau yang menggunakan radiator, setiap pembongkaran di bagian sini ini wajib ganti packing. Ya. Tuh ya. Ini kita kumpulin boring. Kira-kira itu. Ya, boring. Nih, tuh. Sekarang piston, buka piston, obeng tot. Nah. Pinnya kita lepas. Oke. Dorong dari sini pakai kunci 8T. Oh ya, ini kondisi pistonnya kayak gini, cang tetap gantep tuh. Ya, ini kondisi pistonnya kayak gini, sudah tidak mengembang di bagian ringnya tuh. Dan juga di bagian belakang piston sebelah sini udah tajam banget tuh. Ya, sudah tajam, ini tumpul tuh. Yang normal kayak gini nih, ya, tidak tajam. Ini sudah mengikisnya sudah parah banget tuh. Pistonnya parah. Jadi kita kumpulin, yang mesti harus diperbaiki, dibenahi ini permasalahannya. Selanjutnya kita cek di bagian setang. Untuk pengecekan di bagian setang, kalau spasi ke kanan dan ke kiri, saya kira wajar ya. Normalnya emang kayak gitu pada dasarnya, harus ada spasi sedikit ke kanan dan ke kiri. Yang tidak wajar ini keluar ke dalam. Saat kita gerak-gerak seperti ini, ke dalam, keluar. Kalau ada spasi sedikit aja, ini harus diperbaiki, harus diganti setangnya. Nanti akan menimbulkan suara.
Kita cek nih setang. Tarik perlahan pakai perasaan, keluar ke dalam, keluar ke dalam. Ya, saat kita tarik seperti ini tidak kerasa ada spasi. Berarti ini menandakan masih layak dipakai. Nah, untuk pengecekan yang kedua, kita pukul. Ini tarik keluar nih, tarik keluar, ini pukul. Kalau suaranya trak 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 trak, itu menandakan di bagian big end dan di bagian bearingnya sudah ada space, sudah ada spasi. Ya, kalau kita pukul seperti ini, dak dak suaranya cenderung duk 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 duk, menandakan di bagian big end dan di bagian bearingnya itu tidak ada spasi. Berarti setang masih bagus. Nih, kita coba. Nih, tarik. Ya, tuh masih aman, suaranya duk 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 duk. Kita coba ke pinggir kayak gini, baru bunyi. Ya, lurus, posisi lurus. Tidak ada suara trak trak trak, melainkan suaranya duk 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 duk. Ya, setang masih aman. Setang. Sekarang kita buka di bagian klep. Jadi tuh. Nih. Buka. Untuk pencabutan di bagian pen rocker arm di bagian sini dengan satu syarat, di bahan klep in maupun klep X rocker armnya ini harus kondisi normal nih, tuh ada spasi pada posisi netral semuanya tuh. Ya, ini baru kita cabut di sini. Kalau misalkan ini kondisi menekan, ini gak akan bisa dicabut karena menekan di bagian pennya, ini susah nyabutnya nanti. Klep. Bengkel. Ini juga banyak keraknya, ini susah kayaknya. Banyak keraknya. Tuh. Susah nyabutnya. Kalau untuk jenis motor Yamaha, mau dipukul dari sini susah, nggak ada bolong. Mau ditarik dari sini nggak ada derat. Untuk jenis motor Yamaha, nggak ada derat di sininya tuh, bro. Kalau untuk motor Honda sih enak, ada derat di sininya nih. Masukin derat, tarik. Kalau untuk Yamaha susah, nggak ada derat di bagian dalam sininya. Jadi untuk ngelepas di bagian pen ini lumayan ada sedikit kesusahan. Macet pula tuh. Tuh susah, macet. Paling kita cabut di bagian ini dulu nih, bagian cam, di bagian noken as. Ya. Untuk nyabut di sini, ini posisi netral untuk ngelepas di bagian sini. Nah, untuk di bagian noken, di bagian bearingnya masih bagus, dan di bagian durasi dan di bagian lipnya ini masih bagus, nggak kemakan, alhamdulillah, walaupun kekeringan oli. Jarang-jarang kemakan kalau yang menggunakan rocker arm yang ini nih, yang apa? Yang bearing, jarang-jarang kemakan di bagian noken as. Kalau yang menggunakan pelatuk di bagian sini ininya nih, kayak Supra, kayak Mio, ini pasti kemakan kekeringan oli. Sekarang kita buka di bagian nih, ini susah nih bukanya. Bagian sini.
nggak muter. Nggak muter sama sekali. Macet bagian sininya. Tebal sekali, kotornya juga. Nah, untuk pelepasan di bagian sini, ini bisa dipanasin, bisa dilas pakai baut. Nah, kayak gini. Ya, pakai baut dilas terus dipukul bautnya. Yang panjang kalau bisa di sini. Ini dilas, dicantum. Pelepasannya. Ini macet. Untuk di bagian sini kita pending dulu, nanti kita buka. Sekarang kita buka di bagian CVT. Karena di bagian CVT juga ngomongnya berisik, di bagian sini berisik. Untuk di bagian roller ini masih aman, namanya masih bagus di bagian roller. Dan di bagian bushing, di bagian sini bushing rumah roller ini tidak ada spasi, ada sedikit, wajar segini, aman. Dan di bagian sininya tidak begitu parah, masih bisa digunakan. Di bagian dinding rumah roller. Untuk di bagian slider, ini slider sudah longgar. Ya, longgarnya parah no. Ininya diganti ya, ini harganya nggak seberapa. Nanti kita konfirmasi mau diganti mau diakalin juga bisa di sini. Untuk di bagian slider, slide piece. Kalau di bagian pibel masih aman, tidak ada retak-retak. 54P Mioje sama punyaannya. Tebel. Di bagian mangkok ini masih aman. Kampas gandanya kayaknya baru. Kampas ganda baru tapi imitasi KW kampas gandanya, ketahuan dari bentuk kampasnya. Ini ngeramik. Untuk proses penggantian kampas ganda sebelumnya ini dipahat. Ya. Di bagian murnya ngerusak ke bagian mur, kita buka. Tuh. Kampas gandanya baru tapi imitasi KW, parah. Ini nggak akan enak. Angkatan awalnya gerdek. Kampas ganda keras.
Ini terserah, nanti kita konfirmasi mau diganti apa ini aja. Kalau dari segi fisiknya masih tebal, tapi kalau lihat dari bentuk kampas gandanya ini imitasi. Dari fisiknya bagus, tapi kinerjanya yang kurang bagus. Ini cuma kotor doang. Di bagian puli sekundari ini masih bagus, tidak ada spasi. Kalau yang parah ini goyang. Nah, puli sekundari dan lawan pulinya biasanya goyang di bagian bosingnya. Kalau di sini goyang, pabel tidak akan awet, pibel akan sering putus karena muternya melintir. Saat buka tutup kayak gini dia melintir. Oke. Sekarang, nah di bagian seal kruk as ini ada rembes-rembes, bocor tidak tapi rembes. Ya beda antara bocor dan rembes. Kalau bocor dia menetes, tapi kalau rembes cuman gini doang tuh. Tuh, ini rembes. Terserah, ini nanti kita konfirmasi mau diganti apa enggak di bagian seal kruk as. Sekarang kita buka di bagian rasio nih. Karena di bagian rasio, di bagian udaranya ini enggak ada selangnya. Buka di bagian rasio dan tuh. Tapi untuk oli gardannya ini aman. Kemungkinan ini lepasnya belum lama. Jadi untuk di bagian rasio ini aman. Tuh. Rasionya aman, tidak ada tercampur oleh air dan tidak ada pengikisan di bagian bearing, kerusakan di bagian bearing dan di bagian gigi rasionya. Ya, rasio gigi sekunder dan primernya ini masih bagus kayaknya tuh. Masih sinkron antara gigi primer dan sekunder. Tuh, masih sinkron. Oke, tuh. Oke, ya, masih sinkron. Dan untuk permasalahannya yang bocor dari sini nih, yang bocor dari sini ini dari seal roda nih, ya. Nah, ini seal roda. Jadi untuk di bagian as roda dan sealnya ini sudah ada spasi, ya, sehingga keluar oli dari sini. Oli keluar dari seal, keluar dari pembuangan di bawah sini nih, ada pembuangan di bawah siku rem. Ya, kita buka. Kita buka. Kunci 24. Ini 22. Kalau 24 Mio M3 ya, Mio M3 125, Pino 125, Beat 24. Vario kalau ini mah sama dengan Mio 22 kuncinya. Ganjel. Tuh teman-teman tuh ya. Ini oli ini sudah keluar ke sini. Tuh. Sudah keluar ke bagian pirodo. Ya. Cabut nih tadi itu. Nah, di sini ada ring nih. Tahu lupa nanti pemasangan, di sini ada ring. Untuk jenis motor Mio J, Soul GT, di sini ada ini ring. Nah, yang jadi kebocoran ini dari sini. Nih. Seal roda. Ya. Si roda ini dengan ini sudah tidak presisi. Kendor sama kendor, ya. Nih, sekarang supaya jelas kita buka. Karena untuk di bagian bearingnya ini tidak ada kerusakan di bagian bearing. Jadi kita buka sealnya aja. Untuk pembukaan seal bisa dipukul dari belah sana pakai kunci, ya, pakai kunci ini bisa.
Lain kalau ngeluarin satu. Ya untuk kebocoran nih, ini dari seal ini. Ini kena hantam tadi. Sekalian kalau udah rusak sekalian biar rusak, ya. Nih. Seal ini dengan as roda dikendor. Ya, logikanya gini, kendor. Jadi oli yang sebelah sini di bagian tampungan di bagian gardan ini masuk ke bagian spasi antara as roda dan seal roda. Karena ada spasi sudah longgar, ini seharusnya mencengkram kencang di sini. Ya, makanya disarankan seal as roda ini menggunakan yang ori. Karena saat mesin menyala, motor berjalan, ya, ini akan selalu bergerak. Makanya di sini dianjurkan sekali menggunakan yang ori. Perbedaan seal yang ori dan yang KW di sini keras karet di bagian sini ini. Kalau kayak yang KW, tapi kalau yang ori ini lentur, fleksibel, tahan panas di bagian sini. Ya, kalau yang ori. Nah, ini permasalahannya di bagian seal saja. Untuk di bagian bearing aman, bearing roda aman. Nah, sekarang ada pertanyaan. Seal yang bocor, kenapa olinya bisa keluar ke sini? Ke bagian paha rem. Nah, karena di sini, nih, aditot ya. Karena di bagian dalam sini ini ada lubang. Ya, ada lubang. Ketika oli bocor dari sini keluar ke bagian seal, si oli tidak akan masuk ke bagian pirodo. Dia langsung keluar ke bagian sini. Nih, tuh ada lubang kan tuh. Tuh. Ada lubang. Ini keluar ke sini untuk menghindari saat seal rusak, si olinya tidak masuk ke bagian pirodo. Nah, ini kenapa kok bisa sampai masuk ke bagian pirodo? Ini kotor ke bagian pirodonya karena ini terlalu lama dibiarkan. Sudah ketahuan ada rembes-rembes di bagian sini, ini dibiarkan. Makanya lama-kelamaan sedikit demi sedikit dia akan masuk ke bagian pirodo, melewati bearing roda, ya, ke sana lama-kelamaan. Nah, ya. Kalau misalkan teman-teman menjumpai bocor di bagian sini, rembes-rembes kan ditotnya. Rembes-rembes di bagian sini, ini buru-buru diperbaiki, ganti di bagian seal roda. Kalau tidak diganti nanti berbahaya. Lama-kelamaan oli akan masuk ke bagian pirodo, nanti remnya blong. Kalau blong kan bahaya. Ya. Motor saat melaju kencang, tiba-tiba di depan ada mobil, pas direm blong. Taruhannya nyawa. Ya. Gara-gara seal bocor. Oke, ini seal. Sekalian untuk di bagian sini kita cuci, kita bersihkan, kita buka. Tuh teman-teman, dalamnya super. Ini ketahuan akibat terlalu telat ganti oli. Setiap ganti oli telat, ganti oli telat. Karena berpatokannya, yang punya motor kita dengar tadi berpatokannya 3 bulan sekali ganti oli. Ini baru 2 bulan katanya, keburu macet. Ya, sekali lagi kepada teman-teman semua pengguna motor dimanapun Anda berada, motor apapun, jangan berpatokan pada bulan, ya. Lebih akuratnya berpatokan pada kilometer, lebih akurat, ya. Kalau berpatokan pada bulan, mending setiap harinya menempuh jarak 50 km, 20 km baru, ya. 50 kali 30 berapa? Nggak nyampe 2000. 5 kali 2, ya. 50 kali 3 1.500. Kalau 50 km setiap hari, ya, jangka sebulan paling 1.500 km. Tuh nggak nyampe, bisa jadi sebulan setengah kalau sehari 50 km. Kalau misalkan sehari 200 km, sehari 200 km, 2 kali 3, 2
200 kali 30 hari. Berapa itu? Udah 66.000 kilometer. Nah, pasti mesinnya juga lama-kelamaan kayak gini. Ya, jadi berpatokan pada kilometer, jangan pada bulan. Kalau bulan tidak tentu sehari-harinya. Kadang kemana, kadang kemana. Kalau berpatokan pada kilometer itu akurat, saya kira. Karena setiap pergerakan di bagian motor ya berjalan, pasti kilometer berjalan. Kalau nggak berjalan, otomatis kilometer nggak berjalan. Jadi akurat. Itu juga pakai kilometer juga harus diimbangi dengan perasaan ya. Kalau misalkan kondisi jalannya macet, biasa ganti oli 2.500 km. Kalau misalkan kondisinya macet, perjalanannya macet, bisa dikurangin 2.000 km karena mesin menyala tapi kilometer tidak fungsi, tidak jalan. Logikanya kayak gitu ya. Nih. Ini kering sekali, parah loh. Ini ya, sedap. Ini di bagian one way. Ini di bagian sini ada ringnya dalam one way. Nah, untuk di bagian sini, nih teman-teman nih. Di sini juga ini bisa jadi berisik ya. Kalau misalkan bearing di bagian sini goyang parah, ini juga akan menimbulkan berisik. Ya, pernah saya ngalamin suaranya berisik parah. Ternyata permasalahan dari bearing ini doang nih. Bearing gigi sekunder. Bearing gigi sekunder ini goyang. Jadi si bagian ini mentok ke kanan ke kiri, ngebanting, dan ke bagian one way juga gerak gini. Terutama ke bagian sini nih. Ini goyang. Mentok. Gigi sekundernya goyang kayak gini. Nih. Bagian bearing. Kalau ini masih aman kayaknya tuh. Aman di bagian bearingnya. Banyak keraknya di bagian kepala L-nya. Tuh. Jadi kita pukul dulu biar gerak. Nggak kena bro. Nanti kita buka di bagian sini lah. Karena untuk melepas di bagian rantai keteng ini harus buka di bagian sini, penahan rantai keteng nih. L di bagian sini 2. Ya nanti kita buka. Ini sekarang ini nih filter oli. Kalau misalkan bongkar mesin ini wajib sekali buka di bagian filter oli. Bagian sini. Bagian filter oli. Kalau misalkan Anda mau turun mesin beberapa kali pun, kalau misalkan filter oli di sini di bagian sini mampet, ya percuma Anda turun mesin beberapa kali, oli tidak akan naik. Jangankan naik ke bagian silinder kok, jangankan naik ke bagian piston, ke bagian head, ke bagian pompa oli pun tidak naik. Karena pada dasarnya sebelum naik ke bagian head, ke bagian pompa oli, dia akan tersaring terlebih dahulu ke bagian sini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kondisinya. Tuh, ini banyak yang menutupi ke bagian filter olinya di bagian sini. Tuh. Dan juga banyak kasus seperti ini yang ngeluh ke kita ya. Nih, tuh di sini banyak pasirnya juga tuh. Banyak yang ngeluh ke kita. Baru seminggu bongkar mesin, ganti blok, ganti seher, ganti klep segala apa ya. Baru seminggu hancur lagi. Pas kita buka di bagian sininya banyak kotoran yang menutupi ke bagian filter oli. Jadi percuma mau Anda turun mesin beberapa kali pun, kalau filter olinya tersumbat di bagian sini nggak bakal awet. Paling lama seminggu, paling cepat
Ya tergantung pemakaian, pokoknya paling lama antara seminggu udah langsung nge-gym lagi. Karena secara tidak langsung oli tidak naik, tersumbat di bagian ini. Karena pelumasan di bagian mesin itu nomor 1 ya, number 1, penting sekali untuk pelumasan. Setiap turun mesin wajib bongkar di bagian sini, buka di bagian filter oli, bersihkan. Karena nanti sia-sia kalau ini mampet. Nah sekarang buka di bagian sini. Nah untuk pembukaan di bagian sini ini lumayan lumayan macet, karena di bagian sini macet nih, nggak bisa keluar. Ditusuk dari belakang susah, ditarik dari sini pakai drat, nggak ada dratnya, bagian sini mantap. Lagi nih. Nah ya ini sudah nih. Nah setelah kayak gini, nah, ini pakai tang, pukul yang sebelah sini. Nah lepas ya. Itu Tuh. satunya. Oh ini kurang nempel Kurang dalam. pelasannya. Pelasannya kurang. Kita las lagi sedikit lagi. Tukang lasnya udah cakep. Amatir tukang lasna. Jalan. Ya nyawa kok tanya gede goblok. Pas ini udah macet. Awat basuh. Coba nih. Nah, ini yang parah mana ya? Macet. Nah, untuk melepasnya, ini tinggal gerinda. Tadi tot kan lutut. Nah, ya. Nanti untuk melepasnya ini tinggal digerinda, tusuk dari sini. Ini akan kebuang. Kita amplas, kita rapihkan lagi. Jadi ini masih bisa digunakan. Karena yang kita cantum cuman atasnya doang. Ya. Buka rocker arm. Untuk rocker arm yang ini masih aman. Tidak ada spasi di bagian bearingnya. Untuk yang X juga aman.
Nanti lebih jelasnya kita cuci, kita cek lagi. Tapi untuk sekarang nih dari segi fisiknya masih bagus, aman. Sekarang kita buka di bagian klep. Nah, untuk palepnya ini nggak bisa keluar noh. Yang in maupun yang X ini nggak bisa keluar karena di bagian ujung batangan klepnya, batangan palepnya ini banyak kotoran sekali, banyak kerak. Jadi ini kita amplas dulu, kita gosok baru bisa keluar. Nih, bagian sini tuh, cangkut. Nah di sini, ini banyak ini keraknya, Lendirnya. kerak. Lendir mana oleh dia? Akibat sayang uang ini ya. Akibat sayang uang untuk ganti oli. Heman ganti oli, ngan berhasil oli 50.000 paling ya. Tidak beli rokok enak. Lawan mulai oli rokok tidak boleh. Ya. Ulah ngarokok lah. Tuh bisa tuh. Sekarang yang X sama tuh nggak bisa keluar, segini doang mentok. Kita gosok lagi. Masih agak sedikit kenceng. Nanti kita cek di bagian bos klep. Untuk pengecekan bos klep, walaupun saya sering jelaskan, untuk setiap pembongkaran mesin pasti saya jelaskan cara pengecekan di bagian bos klep, karena takut ada ini apa, pendatang baru, subscriber baru kan, kalau ngelihat video yang lama ketemunya video sekarang misalkan, jadi tidak kita suruh ngelihat ke video sebelumnya. Jadi pembongkaran paket lengkap. Nah, untuk di bagian palep atau klep yang in maupun yang X ini masih tebal untuk dari segi fisiknya. Nanti kita cuci untuk yang in maupun yang X, nanti kita cuci biasanya nih, kalau untuk yang X walaupun dari segi fisiknya pertama kita bongkar kayak gini, ini tebal, tapi setelah kita cuci biasanya di bagian sini nih ada kropos nih. Nih, di bagian sini nih ada kropos-kropos. Jadi disekit beberapa kali pun akan tetap moros karena ada kropos, totos-totos. Kalau misalkan ada totos-totos, kropos-kropos, ini harus diganti. Syukur-syukur sih nggak ada yang kropos, jadi tidak menambah untuk pergantian part di bagian palep. Untuk di bagian seal klep, ini seal klepnya keras banget. Seal klepnya keras banget tuh, yang in maupun yang X. Nah di sini ini ada kotor hitam. Ini kemungkinan dari seal klep. Jadi oli terhisap masuk dari seal klep, dari sini masuk ke bagian sini, ke bagian klep, hisap dan masuk ke bagian ruang pembakaran.
seal klep. Seal klep, setiap penyakiran atau pembongkaran di bagian sini wajib ganti seal klep. Walaupun masih bagus kondisinya, karena untuk pembongkaran di bagian sini setiap penyakiran wajib ganti seal klep. Harganya nggak seberapa, tapi efeknya bikin ngebul parah. Dan juga untuk ganti seal klep ini ribet, harus bongkar-bongkar di bagian head. Keras. Ini gini aja tuh sempel loh. Oh. Jelas ya. Kadang yang satunya sini nih ada ring teman-teman nih, ada ring tipis untuk penahan pegas di bagian per klep, ring tipis di sini ada ring tipis. Ini harus jangan sampai hilang ini. Ih, bos klep belum dicek. Nah, untuk pengecekan bos klep, ya untuk pengecekan bos klep, ini masukin klep, tutup di bagian sini, tarik. Untuk cara simpelnya tarik, ini tutup, ini tarik. Kalau bunyi plung berarti bos klep menandakan masih bagus. Bos klep masih bagus. Sekarang yang in, yang X sama kayak gitu lagi, tutup, tarik, kadek-kadek kayak motor, tarik ya. Nah, masih bagus. Jadi untuk di bagian bos klep masih aman, settingan klep masih aman, klep untuk sementara masih aman. Nanti kita bersihkan untuk lebih jelasnya. Nah, untuk sementara permasalahannya tadi untuk di bagian mesin, permasalahannya untuk sementara ini, bukan untuk sementara ini mah yakin, boring dan piston, seal, as roda, slide piece, kampas ganda imitasi, yes, udah segitu doang. Seal ini masih bagus, masih fleksibel sealnya. Paling itu saja ya. Paling untuk selebihnya bensin untuk proses pencucian, karena kita mencucinya pakai bensin. Paling lem packing, oli mesin, oli gardan, packing itu pun kalau diganti, kalau masih bagus gak usah ya. Ini masalahnya tuh, motornya parah, kotor banget. Untuk rantai keteng nanti kita cek lagi, karena di bagian sini macet. Ini durasinya udah lama, 1,5 jam. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan untuk kelanjutannya insya Allah nanti pemasangan kita videokan lagi untuk perakitan sampai menyala ya, insya Allah. Apakah nanti permasalahannya cuma di bagian mesin doang, apakah permasalahan juga ada di bagian kelistrikan, di bagian BBM juga mungkin. Tapi untuk sementara tadi kita cek di awal video, BBM tekanannya 40 PSI, dan di bagian percikan api juga bagus ya. Untuk sementara di bagian BBM dan di bagian pengapian aman. Jadi masalahnya di bagian mesin, pistonnya macet ya. Ini sayang oli akhirnya habis-habisan. Sayang oli berapa sih, paling 50.000. Kalau udah kayak gini kan wah, habis duit banyak ya, keluar dolar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.